Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Kuroto Aini. NIM saya 203830320005. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 serta sebagai pemateri kedua. Yang saya hormati Ibu Sri Nurmaningsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Video dan makalah ini ditujukan kepada beliau untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Islah. Nomor induk mahasiswa saya 20383031029. Saya merupakan pemateri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Robi Firmansyah. NIM saya 2038330311124. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Saya Akmilatun Nadiroh, NIM 203832123 sebagai pemateri keempat. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini. Sejarah atau awal munculnya ejaan Suwandi ini. Ejaan secara umum yaitu merupakan bunyi bahasa yang ditulis dan memiliki makna atau mempunyai makna. Dan ejaan Suwandi ini atau ejaan Republik ialah ketentuan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku pada tanggal 17 Maret 1947 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa saat itu, yaitu Raden Suwandi. Dan ejaan ini pun dinamakan dengan ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi merupakan ejaan yang mengganti ejaan sebelumnya yang telah digunakan dari warisan kolonial, yaitu ejaan Van Oppoyitsen. Adapun perbedaan atau perubahan dari ejaan kedua tersebut yaitu dalam penggunaan kata huruf OE pada ejaan Suwandi diganti menjadi U, sehingga bunyi dan huruf itu akan sama. Kalau yang ejaan Oppoyitsen kan itu ditulisnya OE, jadi contohnya pada guru itu GOE ROE. Nah, dibaca guru. Jadi tulisan dan kata itu tidak sama. Nah, pada yang Suwandi ini dirubah menjadi sama. Jadi guru bunyi U dan tulisan itu sama sehingga memudahkan bagi pembacanya. Dan juga bunyi sentak yang pada masa Oppoyitsen itu menggunakan tanda bisat di belakangnya diganti menjadi K. Contohnya rakyat yang sebelumnya menggunakan kata bisat di belakang rakyat, nah sekarang menjadi K. Jadi lebih rapi dan mudah untuk mengingatnya. Dan juga untuk kata yang diulang-ulang, pada ejaan Suwandi ini diperbolehkan untuk menggunakan angka di belakang, seperti bermain-main, menari-nari. Nah, itu ditambahkan angka 2 di belakang, sehingga ketika kita membaca, kita tahu tulisan itu dianjurkan untuk diulang gitu. Dan ejaan Suwandi ini berlaku sampai tahun 1972, kemudian digantikan oleh ejaan yang terbaru yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD, yang dimana ejaan tersebut dipakai sampai sekarang. Biografi Raden Suwandi. Mr. Raden Suwandi namanya jarang dikenal oleh generasi milenial sekarang. Padahal perkembangan bahasa Indonesia yang sangat pesat juga tak lepas dari peran sertanya. Peran Suwandi bisa dilihat dari perkembangan bahasa Indonesia menuju zaman modern. Suwandi lahir di Karanganyar, Jawa Tengah pada Oktober 1899 dan wafat pada 6 Maret 1964 di Jakarta. Pada saat itu, wilayah Indonesia masih dikuasai oleh Kementerian Hindia Belanda. Dengan adanya politik etis, Suwandi masih bisa mengayom pendidikan di sekolah Pangar Praja.
Setelah lulus dari Pengreh Praja, Suwandi meraih gelar sarjana hukum dari Rechtshogeschool Batavia. Kemudian ia menggantungi ijazah notaris berlatar belakang di bidang hukum. Karirnya dimulai ketika Suwandi menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada Kabinet Syahrir II, kemudian menjadi Menteri Pendidikan dan Pengajaran pada Kabinet Syahrir III. Biografi Suwandi sangat minim lengkapnya sebagaimana tokoh-tokoh lainnya, padahal kontribusinya cukup besar bagi Indonesia. Di laman Perpustakaan Nasional pun nama Suwandi tidak tercantum tanggal lahir. Namun, walau begitu, nama Suwandi akan tetap menjadi salah satu orang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Peran beliau ini tidak bisa dipisahkan dari bagaimana cara kita berkomunikasi, bahkan juga mempengaruhi identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Faktor pemicu hadirnya ejaan Suwandi. Menteri yang sebenarnya ahli hukum dan merupakan notaris pertama Bumiputra ini mempunyai alasan mencanangkan ejaan ini. Faktor kebangsaan Indonesia yang sudah merdeka dan ingin mengikis citra Belanda yang diwakili oleh ejaan Ophuijsen membuat pentingnya adanya perubahan ejaan di bahasa kita. Fajar Erika dalam tulisannya di Zenius mengatakan bahwa ejaan ini tidak hanya menyempurnakan ejaan sebelumnya, tapi juga untuk menghilangkan citra Belanda dalam bahasa Indonesia, apalagi saat ini London sedang sirik-siriknya melihat pencapaian kemerdekaan mantan negara jajahannya ini hingga datang lagi ke Indonesia dengan membonceng sekutu pada tahun 1947. Semakin jeleklah impresi Belanda yang terwakilkan dalam ejaan Ophuijsen. Ciri-ciri ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu huruf EO yang diganti huruf U. Perubahan ejaan ini mendapat pertentangan dari orang-orang yang namanya menggunakan ejaan EO. Sebagian tetap mempertahankan menggunakan ejaan Ophuijsen untuk nama mereka meskipun ejaan Suwandi atau ejaan Republik telah diberlakukan. Salah satu contohnya adalah Mr. Suwandi sendiri, yang biasanya namanya ditulis dengan SUWANDI, ternyata masih tetap menggunakan ejaan Ophuijsen yaitu ditulis dengan SOEWANDI. Yang kedua yaitu bunyi hamzah atau bunyi senta yang biasanya ditulis dengan koma atas diganti dengan K. Contoh pada kata pak yang biasanya ditulis PA koma atas menjadi PAK. Ciri yang ketiga yaitu kata ulang yang boleh ditulis dengan angka 2. Seperti kata ubur-ubur boleh diberikan angka 2 kecil di atasnya untuk terjadinya pengulangan kata. Yang keempat yaitu awalan kata di dan kata depan di keduanya ditulis serangkai dengan kata yang menyertainya. Contoh kata penulisan di sekolah atau di jalan disamakan dengan dijual atau diminum. Nah, penulisan di sebagai awalan dan kata depan selalu menjadi momok dalam tutur lisan maupun tulisan saat ini mestinya digabung. Selanjutnya yang kelima yaitu penghapusan tanda diaktris atau pembeda antara vokal tengah. Namun beberapa orang masih keberatan dengan penghapusan ini karena mengaca pada Indonesia yang memiliki beragam dialek bahasa daerah. Namun sebagian juga yang setuju karena beralasan ini baik dalam menuliskan diaktritis karena tidaklah praktis. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan.